Gelap, itulah ruang pertama yang kita kenal sebelum lahir ke dunia. Dan tampaknya karena kegelapan itu pula, manusia selalu ingin kembali mencari jawaban. Manusia adalah makhluk yang aneh. Kita diberkahi akal untuk berpikir, namun dikutuk dengan rasa takut yang tak pernah padam. Ketakutan terbesar manusia bukanlah kematian, melainkan ketidakpastian. Kita takut pada apa yang tersembunyi di balik tikungan waktu esok hari. Kita cemas pada ketidaktahuan, dan demi menjinakkan ketakutan purba itu, peradaban kita mulai membangun Tuhan-Tuhan baru. Dahulu, kita membaca isi perut bumi, menatap susunan bintang, atau membakar tulang hewan untuk mengintip takdir. Hari ini, ritual itu tidak hilang, ia hanya berganti rupa. Kita mengganti dukun dengan ilmuwan data. Kita mengganti altar persembahan dengan jajaran superkomputer yang mendengung dingin di ruang bawah tanah yang steril. Kita melahirkan apa yang disebut dengan kecerdasan buatan. Kita memberi mesin-mesin ini makan, bukan dengan darah atau sesajen, melainkan dengan triliunan baris data aktivitas kita. Setiap ketukan jarimu di bawah layar kaca, setiap keluhanmu di media sosial, setiap transaksi rahasiamu di malam hari, semuanya ditelan oleh sang mesin. Untuk apa? Untuk satu janji manis. Kepastian. Kita ingin mereka meramal masa depan untuk manusia. Dan lihatlah betapa sombongnya kita sekarang. Kita merasa telah menggenggam hari esok. Algoritma raksasa tahu kapan kamu akan merasakan kesepian sebelum kamu merasakannya. Mereka tahu produk apa yang ingin kamu beli, bahkan sebelum kamu memiliki uangnya. Namun, disinilah kebohongan terbesar abad ini dimulai. Dengarkan ini baik-baik. Secanggih apapun teknologi yang kita rakit, sepintar apapun kecerdasan buatan yang kita puja, dia tidak akan pernah bisa meramal masa depan sedikit pun. Mesin itu tidak sedang melihat hari esok, dia hanya sedang menghitung sisa-sisa hari kemarin. Realitas bukanlah sebuah persamaan linier yang bisa dijinakan oleh kode-kode biner. Ketika kamu mengira AI memberikanmu sebuah kepastian, saat itulah kamu sedang masuk ke dalam perangkap ilusi yang paling sunyi. Mari kita masuk ke labirin pertama, matematika, bahasa yang kita anggap sebagai fondasi dari segala kebenaran mutlak. Jika 1 tambah 1 selalu sama dengan 2, maka logikanya, jika kita memasukkan semua variabel alam semesta ke dalam sebuah rumus raksasa, kita akan mendapatkan jawaban mutlak tentang masa depan. Jawabannya adalah salah. Para matematikawan jenius di abad ke-20 menemukan sebuah kenyataan pahit yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka menamakannya dengan teori chaos atau chaos theory. Di dalam semesta yang kita tinggali ini, ada sistem yang disebut deterministic chaos, sebuah sistem yang polanya tampak teratur, namun di dalamnya menyembunyikan keliaran yang tak terbatas. Dia diatur oleh satu hukum kejam, sensitivitas ekstrim terhadap kondisi awal. Bayangkan sebuah sistem yang sangat-sangat sensitif, sistem yang polanya bisa berubah total hanya karena kesalahan sekecil debu. Manusia mengenalnya dengan nama The Butterfly Effect. Kepakan sayap kupu-kupu di hutan Amazon secara teoritis bisa memicu rantai peristiwa yang melahirkan badai tornado di Texas beberapa bulan kemudian. Bayangkan sebuah garis waktu. Jika kamu mengubah angka digit ke-15 di belakang koma pada kondisi hari ini, sebuah nilai yang sangat kecil hingga hampir dianggap tidak ada, maka dalam hitungan hari, perubahan sekecil debu itu tidak akan menghilang. Dia akan berakumulasi, dia akan melipat gandakan dirinya, membengkak, bergulung menjadi bola salju raksasa yang menghancurkan seluruh prediksi matematis yang telah dibuat. AI membutuhkan data input, tapi alam semesta tidak bekerja dengan angka digital yang terbatas. Alam semesta bekerja dengan nilai kontinu yang tak terhingga.
Ketika AI mencoba mendefinisikan hembusan angin dengan angka 0,333, alam semesta sebenarnya berjalan dengan nilai 0,3333 tanpa pernah ada ujungnya. Selisih tak terhingga yang tak bisa dibaca oleh komputer itulah yang kita sebut dengan takdir. Itulah mengapa dalam matematika murni, masa depan tidak pernah ditulis dengan kata pasti. Masa depan selalu ditulis dengan simbol P, probability atau probabilitas. Ketika sistem digital di ponselmu berkata, peluang hujan besok hari adalah 99%, komputer itu tidak sedang memberikan kepastian secara absolut. Masih ada ruang gelap sebesar 1% di sana. Dan tahukah kamu apa yang ada di dalam ruang 1% itu? Di sanalah tempat terjadinya anomali. Di sanalah tempat di mana keajaiban dan bencana. Di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa big data, yang sesungguhnya setiap variabel terkecil di alam semesta ini hanya berada di tangan Allah. Perhatikan bagaimana surah Al-An'am menggambarkan hal ini. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada selai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan pada arah mana jatuhnya. Dan tidak ada jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jika selai daun gugur saja memiliki variabel yang dihitung oleh pencipta, mirip dengan konsep sensitivitas ekstrim terhadap kondisi awal dalam teori chaos, bagaimana mungkin algoritma buatan manusia yang berbasis angka digital terbatas bisa meramalnya? Dan hal-hal tak terduga lahir. AI hanya sebuah mesin yang mengocok dadu dengan kecepatan jutaan kali per detik di dalam batok kepalanya yang terbuat dari silikon. Dia hanya memberitahu kita sisi mana yang paling sering muncul dari masa lalu. Tapi dia tidak pernah memiliki kuasa untuk memastikan sisi mana yang benar-benar akan menghantam lantai saat dadu kehidupan itu berhenti berputar. Sekarang, bayangkan AI tercanggih di dunia. Untuk memprediksi apa yang terjadi padamu besok hari, AI harus memasukkan data hari ini, suhu udara, tekanan darahmu, jumlah partikel polusi di jalan, hingga kecepatan angin. Katakanlah AI memasukkan nilai akurasi hingga 15 angka di belakang koma. Sangat presisi, bukan? Tapi alam semesta tidak bekerja dengan batasan digit. Alam semesta berjalan dengan nilai yang tak terhingga, selisih kecil 0,000001 antara data yang dibaca AI dengan realitas yang sebenarnya. Dalam hitungan hari, selisih super mikro itu akan berakumulasi, membengkak, meledak, menjadi hasil yang berbanding terbalik dengan prediksi awal. Komputer tidak bisa menghitung sesuatu yang tak terhingga, dan karena itulah matematika tidak pernah menjanjikan kepastian. Jika kamu berpikir keterbatasan matematika hanyalah masalah kekurangan daya komputer, maka kamu harus bertemu ke dunia fisika, karena di sana alam semesta secara legal telah memahat hukum ketidakpastian di atas batu nisan kesombongan manusia. Selamat datang di level subatomik. Tempat di mana partikel-partikel menyusun tubuhmu, penyusun komputermu, dan penyusun seluruh galaksi ini berada. Pada tahun 1927, seorang fisikawan bernama Werner Heisenberg merumuskan sesuatu yang mengubah jalannya sains selamanya. Heisenberg Uncertainty Principle, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Semesta memiliki aturan yang aneh. Persamaan ini bukanlah sekedar rumus di atas kertas. Ini adalah batasan mutlak dari realitas. Prinsip ini menyatakan, kamu tidak akan pernah bisa mengetahui posisi suatu partikel dan momentum atau kecepatannya secara akurat pada saat yang bersamaan. Jika kamu ingin tahu dengan pasti di mana posisi partikel itu sekarang, kamu harus kehilangan informasi kemana dia akan pergi. Jika kamu ingin tahu seberapa cepat dia bergerak, kamu tidak akan pernah tahu di mana posisi pastinya. Bukan karena alat ukur kita yang bodoh,
bukan karena AI kita yang kurang canggih, tapi karena alam semesta memang menolak untuk ditelanjangi. Di level paling mendasar, realitas kita dibangun di atas fondasi yang kabur, fondasi yang tidak bisa pasti. Bagaimana mungkin sebuah kecerdasan buatan bisa meramal masa depan makro kita jika batu bata penyusun realitas itu sendiri menolak untuk mengarahkan datanya secara akurat? Ditambah lagi ada hukum kedua, termodinamika, hukum tentang entropi. Semesta ini memiliki kecenderungan alami untuk bergerak dari keteraturan menuju kekacauan. Kamarmu yang rapi akan menjadi berantakan dengan sendirinya jika dibiarkan. Es yang mencair tidak akan pernah membeku kembali dengan sendirinya tanpa intervensi energi. Waktu dipaksa berjalan maju hanya untuk satu tujuan, menghabiskan energi dan menciptakan kekacauan. Memprediksi masa depan dengan pasti berarti kamu harus bisa memetakan setiap jalur kekacauan yang akan terjadi di alam semesta. Sebuah misi bunuh diri bagi sistem digital manapun. Komputer kuantum sekalipun akan terbakar habis sebelum dia selesai menghitung seluruh kemungkinan acak dari entropi semesta. Lalu bagaimana dengan semua keajaiban AI yang kita lihat hari ini? Mengapa dia terasa begitu pintar? Mengapa dia seolah tahu segalanya tentang kita? Jawabannya ada pada apa yang disebut dengan metadata. Data tentang data. Setiap kali kamu melangkah, GPS-mu mencatatnya. Setiap kali kamu mengetik, jarimu meninggalkan jejak digital. Setiap kali menatap layar, sensor mendeteksi berapa lama matamu bertahan di sana. AI mengumpulkan semua sampah digital ini, menyusunnya dan membaca polanya. Namun disinilah letak tragedi terbesar kecerdasan manusia. Metadata hanya bisa merekam apa yang sudah terjadi. Metadata adalah fosil dari masa lalu. Artinya, secanggih apapun AI yang kamu gunakan, ia hanyalah sebuah mobil dengan kaca spion yang sangat besar. Dia bisa melihat ke arah belakang dengan sangat jelas, mendetail, hingga ke butiran debu yang telah kamu lewati. Tapi kaca depan itu tertutup rapat oleh kain hitam. AI memprediksi masa depan dengan asumsi bahwa masa depan adalah pengulangan dari masa lalu yang dimodifikasi. Dia tidak siap untuk apa yang disebut dengan Nassim Taleb sebagai The Black Swan, peristiwa angsa hitam, peristiwa acak, langka, yang tidak memiliki rekam jejak di masa lalu, tapi mampu mengubah total sejarah dunia. Pandemi yang tiba-tiba, perang yang pecah karena keputusan satu orang, atau pertemuan tidak sengaja di halte bus yang mengubah seluruh jalan hidupmu. Metadata tidak memiliki rekaman tentang hal-hal itu sebelum mereka terjadi. Dan ada satu paradoks lagi dalam dunia digital, The Observer's Paradox. Begitu AI mengeluarkan sebuah prediksi tentang masa depan dan manusia mengetahuinya, manusia akan mengubah perilakunya. Jika AI memprediksi rute A akan macet total besok pagi, semua orang akan beralih ke rute B, maka rute B yang akan macet, dan prediksi AI tersebut seketika menjadi salah. Metadata digital tidak akan pernah bisa menghitung dampak dari prediksi yang dikeluarkannya sendiri. Sistem itu memakan ekornya sendiri, terjebak dalam lingkaran setan, umpan balik yang tak berujung. Jadi, disinilah kita berada, di sebuah titik di mana sains dan teknologi justru menemui batas akhirnya. Teknologi mengumpulkan masa lalu, matematika menghitung kemungkinan, dan fisika menjaga gerbang realitas agar tetap misterius. Kecerdasan buatan, sehebat apapun dia berevolusi, di masa depan tidak akan pernah menjadi peramal. Dia hanyalah pembuat peta. Dia menggambar peta dari kemungkinan-kemungkinan terbaik yang bisa dipikirkan berdasarkan jejak kakimu di masa lalu. Tapi ingat satu hal, peta bukanlah wilayah yang sebenarnya. Peta tidak pernah tahu jika ada batu yang baru saja jatuh menutup jalan semenit yang lalu.
Ketidakpastian adalah satu-satunya penguasa absolut di alam semesta ini. Dia adalah teror bagi mereka yang rapuh, tapi dia adalah anugerah terbesar bagi kita yang berjiwa bebas. Sebab, jika masa depan bisa dihitung dengan pasti oleh sebuah mesin, maka kehendak bebasmu tidak lagi berguna. Hidup tak lebih dari sekedar naskah film usang yang sudah selesai ditulis sebelum kamu sempat memainkannya. AI boleh memiliki miliaran data dan triliunan parameter perhitungan. Dia boleh merajai ruang probabilitas, namun biarkan mesin itu tetap di sana, menghitung angka-angka matinya di dalam kegelapan server. Sementara kamu dan aku, kita akan tetap melangkah dengan berani, masuk ke dalam indahnya ketidakpastian hari esok. Sebab pada akhirnya mesin menghitung probabilitas, tapi manusialah yang memilih takdirnya sendiri.